Jauh banget. Oh, dekatan ya. Ya Allah. Ya Allah, keren banget. Sampai nggak nyalain deh. Lampunya mas. Lampunya juga keren. Jadi kalau ini ya, pakai dulu sempet. Ya Allah, taman tadi ya. Jogging dulu bisa deh kan? Jogging. Sudah? Oke. Mas, gue mau nge-videoin mereka lagi Udah aman ya? Aku senang banget dari awal bisa memeranin Aurel bersama dengan Darius, dengan kakak Darius. Dari awal udah humble banget, sangat terbuka. Aku tuh banyak bertanya banget karena memang ini adalah peran yang baru buat aku menjadi seorang sugar baby. Kita sama-sama banyak riset, sama-sama banyak bertanya mau sejauh apa hubungan Om Dery dan Kak Aurel, mantu diri sendiri Kak Aurel. Cuman memang terbuka banget dan very easy to build chemistry sama Kak Darius. Kamu canggung nggak sih ada yang dengan Nggak sama sekali sih, karena memang dari awal reading udah banyak ngobrol tentang skripnya. Kita juga banyak mengubah skrip bersama biar lebih nyaman untuk nanti ketika kita syuting dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dari sini gimana jadi sugar daddy? Dan sugar daddy kayaknya apa ini banget profesional banget. harus auranya berasa kan ya? Berasa. Aura sugar daddy. Gimana? Dia satu lagi karakter yang menarik ya buat dimainin. Dia membuat karakter Dery itu semakin menarik kalau dilihat dari episode 1. Dia berangkatnya bukan dari apa namanya memang sengaja nyari gitu, tapi setiap karakter di sini seperti juga Dery punya alasan yang kuat terus akhirnya cari dan berjalan sampai terjadi sama karakternya. Dia sama-sama Aurel juga luar biasa sekali sama Megan. Pertama kali waktu kita reading aku ditanya, Kak, baca skripnya belum? Ya, gimana? Itu ini jujur atau mau di makeup atau gimana gitu kan? Tapi akhirnya dari sana lah kita terbuka untuk diskusi tentang cerita, tentang karakter dan masuk kita mengambil karakter ini seperti apa nih dua karakternya intensitas yang semakin dalam di setiap episode. Menyenangkan sekali kerjanya sangat profesional bareng sama masing-masing yang lain. Dan satu yang aku rasa jadi kunci juga kekuatan di directing Mas Onam itu dengan segala situasi dinamika produksi yang harus kita hadapi. Load scene yang juga banyak banget, itu 15 episode, jadi setiap karakter load scene itu banyak sekali. Dia bisa benar-benar directing dia pas dan ngasih ruang kita juga untuk bermain. Untuk Megan sendiri gimana kalau karakter kamu benar-benar dibuat up dan down nih? Iya. Mungkin itu salah satu tantangannya untuk memerankan Aurel karena memang dia itu punya karakter yang sangat kompleks. Aku nggak bisa banyak spoiler, cuma mungkin lebih ke premisnya dia tuh lahir di keluarga yang hangat, yang harmonis, tiba-tiba hancur, dia harus mandiri dan tiba-tiba dia kena musibah yang sangat berat. Aurel itu mencari solusi yang paling cepat kan. Mungkin tantangan terbesarnya adalah gimana caranya aku menunjukkan Aurel yang gak bisa membedakan antara dia yang jatuh cinta dengan sugar daddy-nya atau dia yang sebenarnya cuma perlu kehangatan dari father figure yang belum pernah dia dapatkan karena keluarga dia yang tiba-tiba hancur. Berperan seperti ini juga seperti itu, ada gambar cinta dari produser saudara untuk membentuk membuka atau perubahan seperti itu. Gak ada sih Kita berdua kayaknya nggak ada. dari kita berdua nggak ada, cuma mungkin pemeran lainnya ada. Ya. Jam modern itu Maksudnya profesi gitu. Wah, jadi profesi.
kalau berangkat dari cerita yang pengen disampaikan ya, bahwa kadang memang setiap orang punya pilihan yang leluasa, nggak punya pilihan yang sesuai dengan keinginan yang kita tuh sih pengen hidup tuh baik-baik aja, jalanin profesi juga profesi yang baik-baik aja. Tapi sebagian orang kurang beruntung, akhirnya dalam situasi yang sebenarnya dia nggak mau tapi harus melakukan itu. Mungkin itu salah satu yang dikatakan. Sudah jadi Indonesia. Sugar Daddy Indonesia. Ya. Enggak lah, aku pikir penonton menikmati Vision Plus dan juga View udah cukup dewasa ya, udah cukup banyak series yang dihadirkan oleh platform ini dan ceritanya juga macam-macam, karakternya juga macam-macam, ada banyak pak. Jadi kita sebagai aktor bersambut profesional membawakan karakter sebaik mungkin, selebihnya ya penonton punya kebebasan untuk menilai dan berpikir kebebasan menilai waktu adalah karakter di dalam cerita beda sama Darius di kehidupan sebenarnya. Nah, Manggala nggak berpori. Kalau kita di sini kan berusaha untuk deliver cerita sebaik mungkin dengan karakter kita. Jadi kalau misalnya agak nempel atau apa ya berarti sukses. Ini bagus. Tapi seperti itu juga nggak sih, dari sama istrinya bahkan sama Kak Dona, maksudnya kalau ada skrip atau cerita-cerita yang model-model kayak gini agak-agak sensitif tuh suka sharing dulu nggak sih sebelumnya? Aku setiap pekerjaan, setiap tawaran yang aku consider untuk aku join gitu ya, itu aku pasti cerita sama dia, cerita semuanya, termasuk juga series ini gitu. Dan menyenangkan sekali karena ternyata ada konektivitas antara kakaknya Megan dengan Donna dulu jauh banget ya, dan akhirnya karena kenal dan kerja bareng ada cerita dulu ternyata pernah ya ada satu orang yang dapat bawa sampai sekarang dari silaturahmi lagi kan. Hal yang menyenangkan untuk orang baru dan sama-sama berkenal. Kebetulan metode aku kan nggak yang metode ya yang harus dalam banget gitu ya. Jadi sebenarnya setiap karakter pasti punya tingkat kesulitan dan keterikatan sama diri kita. Dan menurut aku itu nggak akan lepas, akan selalu itu kan kayak apa ya kayak jejak gitu ya. Jadi pasti ada yang ngebekas. Cuma memang kita sebagai aku punya kesadaran bahwa ya ini hidup yang realitas yang aku jalani, begitu lepas dari karakter ya udah lagi buat aku bukan sebuah hal yang sulit untuk lepasin itu. Dan berjalannya waktu mungkin sekitar seminggu 2 minggu setelah syuting itu biasanya udah netral lagi, walaupun aku percaya bahwa ada kayak buku yang udah digambar atau diwarnain atau ditulis, walaupun dihapus pasti ada jejaknya, itu pasti akan selalu ada. Dan buat aku itu menambah perspektif tentang kehidupan, tentang cara berpikir, sudut pandang dan lain-lain. Jadi harus banget atau banyak karakter setiap karakter pasti berkesan, dan di Sebenarnya ini dengan karakter, dengan cerita, dengan cast yang lain itu menjadi satu kolaborasi yang menyenangkan sekali, dan mudah-mudahan menjadi kolaborasi yang menghibur buat penonton. Pasti ada hambatan-hambatan, tapi ya main sama Megan, main sama teman-teman yang lain, bisa dari sana kita saling isi. Jadi sebenarnya aku juga kurang ingat ceritanya karena ini cerita yang Brian ya. Cuma waktu
ini ya tiba-tiba aku bisa satu project sama Kak Darius dan jadinya pas ketemu aku cerita aku nanya juga tante dulu ikut atau enggak ternyata iya deh. Dan sebenarnya ada satu lagi, waktu kalian di Bali ada salah satu best friend kita kita nggak jauh-jauh gitu, tapi kerja barengnya baru sekarang. Tapi itu dia jadinya Brian berterima kasih banget juga sama tante Doda karena tanpa tante Doda sebenarnya nggak mungkin bisa sampai seperti kayak sekarang. Nggak segitunya sih. Tapi beneran karena kalau nggak dibikin jadi pemenang Brian pasti nggak fashion show kita kasih tahu aja cerita dari ya gitu. Ternyata dunianya sama kan, dan